Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan belajar membuat DFD level 1. Berikut ini adalah diagram konteks yang sudah kita buat sebelumnya. Ini dia gambarnya. Di sini ada 3 user, yaitu karyawan, personalia, dan juga pimpinan. Masing-masing memiliki arus data input dan juga arus data keluar atau output. Berikut ini keterangannya. Masing-masing user memiliki aliran baik input maupun output, dan juga ada satu proses yang mewakili keseluruhan sistem informasi penggajian koperasi makmur. Baiklah, sebelum kita membuat DFD level 1, kita bisa membuat dekomposisi diagram terlebih dahulu. Jadi dekomposisi diagram ini membantu kita untuk membuat kerangka proses-proses atau fungsional yang ada pada sistem yang akan kita bangun nantinya. Jadi isinya nanti berupa proses atau simbol lingkaran. Di sini saya menggunakan simbol lingkaran. Yang pertama, simbol ini mewakili proses pada konteks diagram. Ya, jadi mewakili DFD level 0 atau diagram konteks. Kemudian kita bisa membuat breakdown-nya. Ya, misalnya terdiri dari 3 proses. 3 proses ini yang akan kita gambarkan pada DFD level 1. Nah, misalnya pada masing-masing proses masih ada proses di dalamnya. Nah, kita bisa membreakdown lagi pada proses 1.1, misalnya ada 3 proses. Pada 1.2 misalnya ada 2 proses. Kemudian pada 1.3 ada 2 proses misalnya. Nah, kita bisa menggambarkan dengan bentuk seperti ini. Jadi lingkaran ini mewakili proses-proses yang ada pada sistem yang akan dibangun, yang menunjukkan aktivitas pada sistem yang akan dibangun. Oke, jadi satu lingkaran menunjukkan diagram konteks. Kemudian breakdown dari proses tersebut menunjukkan proses pada DFD level 1. Kemudian jika ada breakdown lagi, itu menunjukkan proses pada DFD level 2. Pada kesempatan ini kita akan fokus pada proses yang berwarna biru, yaitu proses pada DFD level 1. Jadi fokusnya. Oke, kita lanjut untuk mempraktekkan. Baiklah, di sini sudah tersedia diagram konteks yang sudah dibuat sebelumnya. Untuk membuat DFD level 1, langkah pertama adalah kita harus membuat dekompos proses, yaitu dengan cara kita pilih ya proses pada diagram konteks ini. Kemudian kita klik kanan, ya kita pilih dekompos proses. Ya, di sini kita pilih dekompos proses. Nah, seperti ini hingga muncul simbol plus, tanda plus ini. Nah, ini menunjukkan kita sudah membuat halaman kerja baru, ya area kerja untuk kita membuat DFD level 1. Nah, jika sudah, kita klik kanan, kemudian kita pilih open diagram. Oke, kita klik. Nah, ini merupakan halaman kerja di mana kita akan membuat DFD level 1. Sebagaimana pada dekomposisi diagram, ada 3 proses yang ada untuk membangun DFD level 1. Oke, kita tampilkan proses, yaitu dengan cara kita klik
Kemudian kita drag di sini. Kita bisa membuat diagram ini dengan cara fokus pada satu proses terlebih dahulu. Ya, kita bisa fokus dulu pada satu proses. Nah, ada aliran apa saja, baik aliran input maupun aliran output. Nah, itu juga harus kita persiapkan, harus sudah kita analisa sebelumnya, sehingga ketika kita membuat DFD level 1 menggunakan Power Designer ini, kita sudah siap untuk membuat. Oke, baiklah. Untuk aliran yang pertama, kita tulis terlebih dahulu prosesnya. Prosesnya adalah pencatatan data. Oke, nah seperti ini. Kita cari aliran data. Di sini ada dua, ada flow dan resource flow. Nah, jika aliran tersebut menghubungkan user dengan proses, kita pilih flow. Jadi karyawan ini memasukkan data karyawan melewati proses pencatatan data, kemudian disimpan pada tabel karyawan. Nah, seperti ini. Ini bisa kita geser terlebih dahulu. Jadi kita fokus pada proses pencatatan data. Kita rubah. Di sini adalah data karyawan. Oke. Jadi aliran ini menuju ke data store karyawan. Kita pilih resource flow untuk menunjukkan aliran output dari proses pencatatan data. Nah, seperti ini. Kita bisa merapikan. Kita beri teks untuk menunjukkan nama aliran tersebut. Ini adalah data karyawan. Karena aliran yang sama, kita beri nama yang sama. Nah, ini satu proses aliran. Jadi karyawan memasukkan data karyawan, disimpan pada tabel karyawan. Ya, begitu cara membacanya. Kemudian ada user, siapa lagi yang terlibat pada proses pencatatan data ini. Oke, adalah pimpinan yang terlibat dalam mencatat data. Kita buat alirannya, yaitu pimpinan. Pimpinan ini memiliki aliran input, yaitu mencatat data jabatan. Prosesnya pencatatan data disimpan pada tabel jabatan. Kita buat data store dengan nama jabatan. Kita buat resource flow untuk menunjukkan aliran data tersebut. Ini data jabatan.
kita buat alirannya seperti ini. Ada 2 aliran input dari pimpinan. Yang pertama aliran upah per jam. Kemudian yang berikutnya upah lembur. Kedua aliran ini disimpan pada tabel upah. Kita gunakan resource flow. Nah, seperti ini. Nah, ini kita sudah menyelesaikan proses pencatatan data. Jadi ada 2 user yang terlibat, kemudian terdapat 3 data store yang digunakan pada proses pencatatan data. Jadi ini kita sudah menyelesaikan 1 proses pada DFD level 1. Nah, kita lanjutkan untuk proses yang kedua. Kita klik lagi, kita ambil simbol proses. Proses yang kedua ini merupakan perhitungan gaji karyawan. Perhitungan gaji karyawan ini akan membutuhkan data yang sudah di-input pada proses pencatatan data. Jadi untuk menghitung gaji karyawan membutuhkan data apa saja dari proses yang sudah dilakukan sebelumnya. Oke. Diketahui bahwa untuk menghitung gaji karyawan membutuhkan data karyawan. Kita buat resource flow, kemudian membutuhkan data jabatan, kemudian membutuhkan data upah, kemudian selain ketiga aliran data ini juga membutuhkan aliran input yang diperoleh dari bagian personalia. Kita bisa membuat aliran dari bagian personalia, yaitu berupa rekap absensi dan juga rekap lembur. Oke, kita beri nama untuk setiap aliran. Jadi setiap aliran ini harus diberi nama. Data karyawan, kemudian data jabatan, kemudian data upah, ini kita sesuaikan. Oke, tadi ada rekap data absensi, kemudian ada rekap data lembur, kemudian dari aliran input ini disimpan pada
tabel slip. Oke, jadi ada aliran yang keluar dari proses perhitungan gaji menuju tabel slip. Kita gunakan resource flow untuk menunjukkan aliran data tersebut. Kita rapikan dulu. Ini kita beri nama dengan slip. Selanjutnya untuk proses perhitungan gaji, jadi ada data karyawan yang kita butuhkan, butuh data jabatan, butuh upah, kemudian membutuhkan data rekap yang tadi disimpan di tabel slip. Karena membutuhkan data tersebut, maka ada aliran dari tabel slip menuju proses perhitungan gaji. Kita beri nama aliran slip. Nah, jadi setelah data tersebut terkumpul, kemudian ada proses menghitung gaji karyawan. Nah, pada proses ini ada aktivitas untuk mencetak slip gaji yang ditujukan kepada karyawan. Nah, sehingga ada aliran keluar dari proses perhitungan gaji karyawan menuju karyawan. Nah, ini merupakan proses yang kedua pada DFD level 1. Oke, selanjutnya proses yang ketiga. Proses yang ketiga ini merupakan proses untuk pembuatan laporan. Untuk pembuatan laporan, karena ini merupakan output, jadi untuk membuat laporan ini membutuhkan data-data yang sudah tersimpan sebelumnya. Jadi mulai data karyawan, data jabatan, data upah, data slip. Nah, itu diperlukan untuk membuat laporan. Di sini saya rapikan terlebih dahulu supaya aliran datanya terlihat. Oke, kita pilih resource flow. Nah, ini kita ambil resource flow untuk membuat aliran data karyawan. Kita beri nama kemudian membutuhkan data jabatan, kemudian data upah, dan juga data slip.
kita beri nama alirannya sesuai dengan data store asalnya. Jadi ada data jabatan, kemudian data karyawan, data upah, dan data slip. Untuk membuat laporan. Laporan ditujukan ke bagian personalia berupa laporan data karyawan. Kemudian laporan ditujukan kepada pimpinan berupa laporan data karyawan dan juga laporan gaji karyawan. Kita beri nama aliran datanya, masing-masing adalah laporan data karyawan, dan juga laporan gaji karyawan. Baiklah, ini adalah DFD level 1 untuk sistem informasi penggajian koperasi. Demikian cara untuk membuat DFD level 1. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.